Nabi Daud yang berperang melawan kaum raksasa. Di tanah subur yang penuh dengan keberkahan, kaum Bani Israel hidup di bawah kepemimpinan seorang raja yang bernama Raja Talut. Mereka adalah kaum yang dulu pernah mendapatkan semua kemuliaan. Namun, kelemahan iman dan kesombongan sebagian dari mereka itu membuat Tuhan menguji dengan berbagai kesulitan. Salah satu ujian besar yang mereka hadapi yaitu ancaman dari bangsa Filistin, sebuah bangsa yang memiliki pasukan kuat dan memiliki prajurit raksasa. Di antara mereka ada kelompok pejuang yang sangat tangguh dan memiliki tubuh besar dengan kekuatan luar biasa. Mereka tidak hanya tinggi menjulang, namun juga memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan benteng dengan tangan kosong. Orang-orang menyebutnya sebagai kaum raksasa, makhluk yang seolah diciptakan untuk menjadi alat perang bagi bangsa Filistin. Setiap kali Bani Israel mencoba untuk berperang, mereka selalu mengalami kekalahan. Kaum raksasa dengan sangat mudah menghancurkan pasukan mereka, membuat ketakutan dan kekacauan menyelimuti setiap sudut negeri. Namun, Allah telah menetapkan bahwasanya suatu kemenangan tidak selalu milik mereka yang berbadan besar dan kuat. Akan tetapi, bagi mereka yang memiliki iman dan keberanian sejati. Di antara Bani Israel itu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Daud. Ia bukanlah seorang prajurit yang besar, bukan juga seorang panglima perang yang gagah berani. Daud hanya seorang penggembala domba yang setiap harinya membawa dombanya ke padang rumput. Namun hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Sejak dari kecil, Daud mempunyai kebiasaan bermunajat kepada Allah. Ketika setiap kali ia merasa takut, ia mengingat kebesaran Allah. Pada suatu hari, saat dia pergi ke medan perang untuk mengantar makanan bagi para saudara-saudaranya yang menjadi bagian dari pasukan Raja Talut, ia melihat langsung sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Seorang pemimpin raksasa yang bernama Jalut tengah berdiri di tengah medan pertempuran, menantang siapapun dari Bani Israel untuk melawan dia. Siapakah di antara kalian yang berani menghadapiku? Jika ada yang bisa mengalahkanku, maka seluruh bangsa Filistin akan tunduk kepada kalian. Namun, jika aku yang menang, maka kalian semua harus menjadi budak kami, seru Jalut dengan suara gemuruh. Tidak ada satu orang pun dari pasukan Bani Israel yang berani maju. Bahkan para panglima maupun prajurit terbaik pun mereka diam dalam ketakutan. Melihat hal ini, Daud merasakan hatinya terbakar. Ia merasa hal ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Mengapa kalian merasa takut? Tidakkah kalian percaya bahwa Allah selalu bersama kita? Aku yang akan melawannya, kata Daud. Semua orang yang ada menatap Daud dengan heran. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang kecil dan tanpa pengalaman bertempur sangat berani menantang raksasa yang telah membunuh banyak pejuang kuat dari Bani Israel? Akan tetapi, keberanian dari Daud tidak goyah. Ia mendatangi Raja Talut dan berkata dengan sangat tegas, "Izinkan aku menghadapi Jalut. Aku tidak membutuhkan pedang ataupun baju zirah, karena aku memiliki Allah yang selalu bersamaku." Pada awalnya, Raja Talut ragu, namun melihat keyakinan dalam mata Daud, ia pun mengizinkannya. Lalu Daud mengambil senjata andalannya berupa ketapel
dan beberapa batu kecil dari sungai. Saat Jalut melihat lawannya hanya seorang pemuda tanpa senjata berat, ia tertawa dengan terbahak-bahak. Kalian mengirim seorang bocah untuk melawanku? Aku bisa menghancurkan dia dengan satu hantaman, katanya dengan nada menghina. Akan tetapi, Daud tetap tenang. Ia berdoa kepada Allah, kemudian mengambil satu batu dari sakunya, meletakkannya di ketapelnya, dan mengayunkannya dengan penuh keyakinan. Batu itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan tepat mengenai dahi Jalut. Seketika itu, raksasa itu terhuyung, kehilangan keseimbangan, kemudian jatuh tersungkur ke tanah. Suasana pun menjadi hening. Para prajurit Filistin itu tidak percaya bahwa pemimpin mereka telah tumbang seketika hanya dengan sebuah batu. Lalu Daud mengambil pedang Jalut yang besar dan berat, kemudian menghunuskannya untuk memastikan kekalahan sang raksasa. Dengan kematian raksasa Jalut, pasukan Filistin sangat panik dan segera melarikan diri. Bani Israel pun memenangkan pertempuran itu berkat keberanian dari seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa kecuali hanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sejak saat peristiwa itu, Daud dikenal sebagai pahlawan Bani Israel. Ketika Daud dewasa, Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi sekaligus raja yang agung. Di bawah kepemimpinan Raja Daud, Bani Israel mengalami masa kejayaan. Nabi Daud juga dianugerahi oleh Allah berupa mukjizat. Salah satunya adalah kemampuannya untuk melembutkan besi dengan tangan kosong, dan juga suara merdu yang membuat gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Dari kisah ini menjadi pelajaran bagi kita, umat manusia, bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada ukuran tubuh atau senjata, akan tetapi pada keimanan, keberanian, dan keyakinan kepada Allah. Daud yang bertubuh kecil dapat mengalahkan raksasa yang besar karena dia mempunyai keyakinan yang jauh lebih kuat dari ketakutannya. Dalam sejarah kenabian, Nabi Daud alaihissalam merupakan sosok yang begitu istimewa. Ia terkenal sebagai seorang raja agung yang adil, seorang nabi yang bijaksana, serta seorang hamba Allah yang sangat taat. Akan tetapi, ada dua hal yang paling menonjol dari dirinya, yaitu suaranya yang begitu merdu dan mukjizatnya dalam melembutkan besi hanya dengan tangan kosong. Nabi Daud alaihissalam mendapat mukjizat suara yang begitu indah dan menenangkan. Suaranya tidak hanya sekadar merdu, tetapi juga mempunyai daya magis yang mampu menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah menyebutkan bahwasanya gunung-gunung dan burung-burung pun juga ikut bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihissalam ketika ia melantunkan ayat-ayat pujian kepada Allah. Setiap kali Nabi Daud alaihissalam membacakan kitab Zabur, yaitu kitab suci yang diturunkan kepadanya, gunung-gunung bergema dan juga mengikuti lantunan zikirnya. Burung-burung pun bahkan berhenti terbang dan berkumpul mengelilinginya, seolah terhanyut ke dalam keindahan suaranya. Tidak hanya itu, bahkan manusia yang mendengar bacaan Nabi Daud alaihissalam seringkali menangis terseduh-seduh dan tersentuh oleh kekhusyukan serta keikhlasan dalam setiap bait yang ia lantunkan. Suara dari Nabi Daud alaihissalam bahkan juga memiliki kekuatan luar biasa dalam menundukkan hati yang keras. Orang-orang yang sebelumnya membangkang dan tak beriman
seringkali luluh, lalu bertobat setelah mendengar bacaan Zabur dari Nabi Daud. Selain suara yang sangat merdu, Allah juga menganugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebuah mukjizat lain yang sangat luar biasa, yaitu kemampuannya dalam melembutkan besi dengan tangan kosong. Demikianlah kisah dari Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi dengan suara yang sangat merdu, hati yang lembut, serta mukjizat luar biasa yang menjadikannya salah satu utusan Allah yang paling dicintai.